Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Arnita, mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Sebelum mengetahui sejarah bahasa Indonesia, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan bahasa? Bahasa adalah alat untuk berinteraksi, dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Bahasa dapat diartikan juga sebagai alat komunikasi antara masyarakat yang berupa simbol bunyi yang dihasilkan dari alat ucap manusia. Fungsi utama bahasa adalah untuk berkomunikasi. Jika meninjau sejarah pertumbuhan bahasa sejak awal hingga sekarang, bahasa memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk menyatakan ekspresi diri. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Dan yang keempat, sebagai alat untuk mengadakan kontrol sosial. Nah, setelah mengetahui apa itu bahasa, sekarang aku akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa persatuan Republik Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia digunakan setelah proklamasi kemerdekaan bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Dari segi linguistik, bahasa Indonesia adalah varian dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan sebuah bahasa Austronesia dari cabang Sunda Sulawesi yang digunakan sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara sejak abad awal penanggalan modern. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara, serta semakin berkembang dan bertambah kokoh keberadaannya karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia mengalami perubahan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial dan berbagai proses pembekuan. Sejak awal abad ke-20, penamaan bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang bertujuan untuk menghindari kesan imperialisme bahasa apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan. Proses ini menyebabkan berbedanya bahasa Indonesia saat ini dari varian bahasa Melayu yang digunakan di Riau maupun Semenanjung Malaya atau Sumatera. Hingga saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang aktif atau hidup, yang terus menghasilkan kata-kata baru baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa-bahasa daerah, bahasa asing, maupun kata-kata yang tercipta dari lingkungan sekitar. Meskipun dipahami dan dituturkan oleh lebih dari 90% warga Indonesia, bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi kebanyakan warga Indonesia. Sebagian besar menggunakan salah satu dari 748 bahasa daerah yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Penutur bahasa Indonesia kerap kali menggunakan versi sehari-hari atau mencampurkan dialek Melayu lainnya atau bahasa ibunya. Meskipun demikian, bahasa Indonesia digunakan sangat luas di perguruan-perguruan, media massa, sastra,
perangkat lunak, serta surat menyurat resmi, dan berbagai forum publik lainnya. Kelahiran bahasa Indonesia tidak terpisahkan dari kebangkitan nasional. Para perintis kemerdekaan tidak hanya memikirkan bagaimana merebut kekuasaan dari penjajah, melainkan juga bagaimana mengisi kemerdekaan dan menjadikan bangsa yang merdeka serta mempunyai kebudayaan yang bisa dibanggakan. Sejak awal, tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantara, Muhammad Tabrani, dan para perintis kemerdekaan lainnya sudah memikirkan dan mengungkapkan pemikirannya bagaimana bangsa ini dapat memiliki bahasa yang bukan hanya berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, yang mencerminkan kedewasaan pemakaiannya dalam segala aspek kehidupan berbangsa. Karena dibandingkan dengan bahasa lain yang dapat dicalonkan menjadi bahasa nasional, yaitu bahasa Jawa, yang menjadi bahasa ibu dari setengah penduduk Indonesia, bahasa Melayu merupakan bahasa yang kurang berarti. Di Indonesia, bahasa itu diperkirakan dipakai hanya oleh penduduk Kepulauan Riau, Linggau, dan penduduk pantai-pantai di seberang Sumatera. Namun, justru karena pertimbangan itu jugalah pemilihan bahasa Jawa akan selalu dirasakan sebagai pengistimewaan yang berlebihan. Alasan kedua, mengapa bahasa Melayu lebih diterima daripada bahasa Jawa? Karena bahasa Melayu lebih mudah diterima dibandingkan dengan bahasa Jawa. Faktor yang paling penting adalah kenyataannya bahwa bahasa Melayu mempunyai sejarah yang panjang sebagai lingua franca. Kepulauan Nusantara, perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan-peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu tertulis maupun hasil-hasil susastra abad ke-16 dan ke-17. Saat yang paling penting bagi perjalanan bahasa Indonesia dan bangsa Indonesia adalah saat diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Peristiwa itu kemudian menjadi tonggak sejarah bagi terwujudnya sebuah bangsa yang akhirnya memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pernyataan proklamasi itu ditulis dan disampaikan ke dalam bahasa Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dan dalam bab 45 pasal 36 menetapkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi negara ini, bahasa Indonesia mempunyai 4 fungsi, yaitu yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa resmi dalam pengajaran di sekolah. Yang ketiga, bahasa resmi dalam pembangunan dan pemerintahan pada tingkat nasional. Serta yang keempat, bahasa resmi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, terdapat beberapa konteks yang bisa kita lihat. Dalam acara dan upacara resmi kenegaraan, baik secara lisan maupun tertulis, harus menggunakan bahasa Indonesia. Demikian pula Presiden Republik Indonesia sebagai personifikasi kenegaraan di dalam acara-acara resmi dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun, harus atau boleh selalu menggunakan bahasa Indonesia. Berbeda dengan para pejabat negeri lainnya, dalam berkomunikasi dengan pihak lain, terutama bila berkomunikasi dengan pihak negara lain, dia boleh menggunakan bahasa yang saling dimengerti oleh kedua belah pihak. Demikian pula secara tertulis, semua dokumen resmi kenegaraan, semua bentuk perundang-undangan, surat resmi kenegaraan, dokumen notariat di Indonesia, semuanya harus menggunakan bahasa Indonesia. Sudah 83 tahun, kita bangsa Indonesia mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia merupakan darah dan perekat nasionalisme bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan wahana
penjalin, bersemi, dan bersamayanya nasionalisme dalam diri anggota masyarakat kita yang tersebar pada seluruh kepulauan di Nusantara ini, sehingga menjadi satu keluarga bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional merupakan fungsi yang melekat pada masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, setiap anggota masyarakat kita harus bisa dan mampu berbahasa Indonesia baik secara lisan maupun tertulis. Bahasa Indonesia sebagai wahana persatuan nasional, bahasa Indonesia tidak hanya sebagai lambang persatuan nasional, tetapi bahasa Indonesia adalah darah persatuan nasional kita. Bahasa Indonesia lah yang menjadi dan menyatukan masyarakat yang mendiami beribu-ribu pulau di Nusantara ini. Bahasa Indonesia yang menyatukan masyarakat yang berbeda-beda bahasa dan budaya, senasib semenanggungan, mulai zaman penjajahan, masa perjuangan kemerdekaan, sampai sekarang terjalin karena bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah media perhubungan antar budaya dan antar daerah yang berbeda-beda bahasa. Fungsi ini penekanan lebih jauh dari fungsi ketiga dari aspek perhubungan antar budaya dan antar daerah. Bahasa-bahasa daerah dan budaya-budaya daerah merupakan kekayaan dan kekuatan nasional kita. Karena itu, diperlukan perekat sebagai budaya nasional, yaitu dengan bahasa Indonesia. Sehingga semua bentuk budaya nasional dari berbagai daerah bisa tampil dengan menggunakan bahasa Indonesia agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dalam hubungan dengan dinamika berbahasa yang berkaitan dengan sikap kita sebagai penutur bahasa Indonesia, apakah positif atau negatif, bagaimana kepedulian, rasa memiliki, dan rasa tanggung jawab atas bahasa Indonesia. Di dalam pembelajaran bahasa, ada 3 aspek yang terkait. Yang pertama, aspek pengetahuan. Yang kedua, aspek keterampilan. Dan yang ketiga, aspek sikap. Dalam perkembangan awal di antara ketiga aspek terbentuk secara beruntun. Namun, dalam perkembangan kemudian bisa diawali dan ditentukan oleh aspek efektif. Sikap ini dilihat pada kesetiaan terhadap bahasa Indonesia, kebanggaan terhadap bahasa Indonesia, dan kesadaran pemakai bahasa akan norma-norma sosio-kultural yang berlaku yang mendorong seseorang untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia secara sungguh-sungguh, baik, dan santun. Permasalahan pemakaian bahasa Indonesia yang terjadi di masyarakat bisa disebabkan oleh sikap masyarakat yang tidak positif terhadap bahasa Indonesia dan berbahasa Indonesia, sehingga dalam pemakaian bahasa Indonesia tidak mengindahkan kaidah bahasa Indonesia. Apalagi ditambah dengan sangat kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap kaidah bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda hasil dari Kongres Pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 merupakan kristalisasi dari nasionalisme Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai salah satu isi Sumpah Pemuda memegang peranan penting bagi nasionalisme Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan darah yang menjalin dan menumbuh suburkan nasionalisme dalam masyarakat kita yang mendiami beribu-ribu pulau di Nusantara ini dengan berbagai suku bangsa dan berbagai bahasa daerah. Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa daerah yang ada di Nusantara ini kemudian berkembang menjadi bahasa perantara atau lingua franca dan terus berkembang menjadi bahasa nasional dan akhirnya menjadi bahasa resmi negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi. Yang pertama, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan nasional dari berbagai masyarakat yang berbeda-beda bahasa dan budaya. Dan yang keempat, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa perhubungan antar daerah dan antar budaya.
Dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi juga. Yang pertama, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Yang ketiga, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa perhubungan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan tingkat nasional. Dan yang keempat, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.